Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film yang berjudul Piggy 2022. Menceritakan tentang seorang gadis yang selalu mendapat bulian dari teman-temannya, di mana hal itu membuat dia sedih dan pastinya tidak memiliki teman. Dia terus sendirian, sampai akhirnya dia bertemu pria asing yang selalu melindunginya dari orang-orang yang ingin menyakiti dirinya. Tetapi semua itu justru membuat orang-orang di sekitarnya tewas. Penasaran kan bagaimana cerita filmnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita gemoy bernama Sarah. Sehari-hari kegiatan Sarah membantu kedua orang tuanya yang berjualan daging baboy. Di sela-sela waktu, terlihat Sarah memperhatikan teman-temannya yang sedang berkumpul. Dengan badannya yang gemuk, Sarah selalu dibully oleh mereka-mereka yang bertubuh ramping. Kelompok geng pembuli ini berencana ingin melakukan renang di siang hari. Sebelum itu, salah satu dari mereka yang bernama Claudia pergi ke toko Sarah untuk membeli daging. Tapi bukannya membeli daging, dia malah memfoto Sarah. Lalu foto itu pun diupload dengan hashtag keluarga baboy. Sarah yang mengetahui hal itu sangat kesal. Sementara di tempat lain, diperlihatkan keramaian kolam renang di kota itu yang memang selalu dipenuhi oleh para pengunjung. Kemudian beberapa jam setelahnya, di rumah Sarah, Sarah masih terlihat sedih. Bahkan hal itu membuat dia tidak nafsu makan. Kedua orang tuanya pun mencoba menghibur Sarah, di mana mereka menyarankan Sarah untuk mencari hiburan. Daripada di rumah tambah galau, Sarah pun akhirnya pergi keluar mencari hiburan. Setibanya di tempat tujuan, ternyata Sarah pergi ke kolam renang yang ada di kota. Namun tumben-tumbenan saat itu suasananya begitu sepi. Dengan begitu wanita gemoy ini pun berganti pakaian dengan pakaian bikini. Kemudian ketika Sarah mencoba turun ke air, dia dikagetkan oleh seorang pria asing yang sedang berenang. Awalnya Sarah takut. Tapi begitu kelompok pembuli datang, hal itu membuat Sarah berani nyebur ke air. Ini adalah waktunya kesempatan bagi geng Claudia untuk membuli Sarah. Di situ pria asing itu pun hanya bisa menyaksikan Sarah yang terus dibuli. Tidak kuat dengan mereka yang selalu membuli, Sarah mencoba terus menyelam. Namun tanpa ia sadari di dasar kolam renang terdapat mayat penjaga kolam tanpa kepala. Itu adalah perbuatan si pria asing, di mana dia ternyata adalah psikopat yang bernama Steve. Masih belum puas, Claudia dan gengnya membawa pergi tas dan pakaian Sarah. Sarah yang selalu dibully tidak bisa berbuat apapun. Mau tidak mau, akhirnya dengan terpaksa Sarah pulang hanya mengenakan bikini. Saat di tengah perjalanan, Sarah berpapasan dengan mobil Steve. Sarah cuek dan terus berjalan. Ia menganggap semua orang sama akan memperlakukan dia sebagai bahan ejekan. Tapi tanpa ia sadari, ternyata Steve menculik ciwi-ciwi dari geng Claudia. Melihat itu, Sarah ketakutan serta bimbang antara menolong atau ini kesempatan untuk balas dendam. Steve keluar untuk memberikan handuk. Dan pada akhirnya ada juga orang lain yang benar-benar peduli kepada Sarah. Karena terbawa haru, Sarah pun membiarkan Steve membawa mereka. Hampir semua orang selalu merendahkan Sarah. Sarah selalu sedih setiap ada orang yang membulinya. Lalu setibanya di rumah, wanita gemoy ini pun merenungkan hatinya yang tersakiti. Kemudian selesai mandi, Sarah kembali disibukkan dengan bekerja. Di situ ayahnya meminta tolong kepada Sarah untuk membelikannya sebuah lampu bohlam di supermarket. Si viene alguien? ¿Y quién va? Namun sepulangnya belanja, Sarah dan ibunya dibuat penasaran oleh kerumunan ibu-ibu. Ternyata ada kabar mengerikan di mana terjadi pembunuhan di sebuah kolam renang. Dibuatnya penasaran, ibu Sarah memaksa Sarah untuk ikut melihat ke TKP. Setibanya di TKP, sudah ada beberapa polisi yang tengah menyelidiki. Controla todo esto.
Sarah pun menjadi salah satu orang yang dimintai keterangan. Polisi itu bertanya-tanya apakah Sarah tahu apa yang terjadi sebelumnya. Namun karena takut, Sarah terpaksa berbohong. Bahkan dia mengaku tidak datang ke TKP dan tidak tahu menau. Sarah sempat curhat kepada ibunya tentang dia yang selalu dibully oleh teman-temannya. Di situ ibu Sarah marah, tapi mau gimana lagi karena Sarah juga yang cuek tidak mau mengurus badannya. Si ibu meminta Sarah untuk diet. Saat keluarga ini sedang makan malam, tumben-tumbenan ibunya Claudia datang bertamu. Claudia yang tidak kunjung pulang membuat ibunya khawatir. Di situ ibu Claudia mencoba bertanya kepada Sarah. Akan tetapi ibu Sarah tidak menyambutnya baik. Mengetahui Claudia jahat kepada Sarah, ibu Sarah marah dan mengusir ibunya Claudia. Beberapa saat kemudian, Sarah yang berada di kamarnya dibuat heran. Entah siapa itu, tapi ada seseorang yang diam-diam telah meletakkan makanan kesukaan Sarah di kamarnya. Dilihat-lihat tidak ada siapapun, Sarah pun masa bodoh dan memakan makanan tersebut. Kemudian waktu semakin malam, di situ Sarah baru ingat bahwa ponsel dia tertinggal di tas yang diambil oleh geng Claudia. Sarah pun penasaran, siapa tahu Sarah bisa menemukannya di luar. Dengan bermodalkan HP kentang milik ayahnya, Sarah mencoba menelpon ponselnya. Benar saja suara ponsel Sarah terdengar tidak jauh dari Sarah. Saat dihampiri, Sarah masuk ke dalam semak-semak. Begitu dia menemukan ponselnya, secara mengejutkan Steve muncul di belakang Sarah. Diam-diam ternyata Steve menyukai Sarah dan selalu memperhatikannya. Tapi selang beberapa detik, mereka pun mendengar ada sesuatu yang mendekat. Tanpa banyak berpikir, Steve langsung mengajak Sarah bersembunyi. Ternyata suara itu berasal dari ibu Claudia. Dia dibantu oleh saudaranya masih penasaran untuk mencoba menemukan anaknya. Sementara itu, Steve dan Sarah masih bersembunyi. Di situ benih-benih cinta mulai tumbuh antara Steve dan Sarah. Tapi kebersamaan mereka pun tidak bisa lama-lama. Di samping itu ada ibu Claudia dan saudaranya tengah mencari-cari di sekitar. Dan di waktu yang bersamaan, dua polisi sedang berpatroli untuk mencari si pelaku pembunuhan. Steve dan Sarah berpisah. Di situ hampir saja Sarah ketahuan, tapi untungnya pelarian Sarah berhasil dan dia pun kembali pulang ke rumah. Saat mau tidur, Sarah sempat teringat dengan keromantisan Steve, tapi tiba-tiba malam-malam begini Sarah dipanggil-panggil oleh Mike, di mana Mike adalah pacar Claudia. Mike sangat khawatir dengan hilangnya Claudia. Sebelum menghilang, Claudia sempat mengirim video pembulian Sarah di kolam renang kepada Mike. Dengan video itu kali aja Sarah tahu sesuatu dan bisa memberikan informasi. Tapi Sarah pun tidak bisa membantu, malahan dia curhat kepada Mike apa yang dilakukan Claudia dan gengnya sangat keterlaluan. Mike pun iba dan menghibur Sarah dengan memberikannya sebat ganjoy. Di sisi lain, ibu Sarah sedang memilih-milih jemuran yang udah kering. Tapi dia sangat terkejut ketika dia melihat handuk Sarah yang terkena noda darah. Begitu diteliti, ibu Sarah tahu bahwa handuk itu milik Claudia. Si ibu pun menjemput Sarah dan membawanya pulang. Sementara itu, diam-diam Steve menyelinap masuk ke rumah Sarah. Di situ dia langsung menyerang ayah Sarah. Beberapa saat kemudian, Sarah dan ibunya tiba di rumah. Si ibu sangat marah kepada Sarah, mencurigai anaknya sendiri yang mungkin saja Sarah melakukan tindakan kejahatan. Dengan seperti itu, kelakuan ibunya sendiri membuat Sarah sakit hati. Sudah dibully oleh teman-teman, sekarang ditambah ibunya sendiri yang memojokkannya. Alhasil pertengkaran ibu dan anak pun tak terhindarkan. Secara tiba-tiba Steve menyerang ibu Sarah untuk melindungi Sarah. Kemudian Steve pun membawa Sarah pergi ke suatu tempat. Tapi saat di perjalanan, mereka diganggu oleh 3 pria natskal yang juga suka membuli Sarah. Mereka tidak tahu Sarah sekarang bersama si Popat.
Alhasil Steve pun menyerang sehingga membuat mereka kocar-kacir. Steve begitu tulus mencintai Sarah. Pria ini sama sekali tidak suka dengan orang yang selalu membuli. Steve akan menghukum bagi siapa saja orang yang seperti itu. Kebetulan Steve menyaksikan sendiri Claudia dan teman-temannya membuli Sarah, orang yang dia sukai. Maka dari itu Steve pun langsung menculik mereka untuk diberikan pelajaran. Kemudian saat Steve dan Sarah asik menikmati perjalanan mobil, tiba-tiba aja mobil yang dikendarai Steve menabrak sapi dan kecelakaan. Di situ Steve membawa Sarah yang pingsan ke tempat persembunyiannya. Lalu Steve mengobati luka-luka Sarah. Beberapa saat kemudian Sarah terbangun. Ia terkejut melihat Claudia dan Claire masih hidup. Meskipun Sarah selalu dibully, Sarah masih memiliki rasa empati dan mencoba membebaskan mereka. Tapi tidak lama kemudian Steve kembali. Sarah memang mencintai Steve juga, tapi dengan kelakuannya yang psikopat, Sarah tetap tidak bisa membela yang jahat. Sarah ketakutan dan mencoba bersembunyi. Tapi percuma saja, Steve berhasil menemukannya. Lagi-lagi Sarah dibuat histeris ketika dia menemukan mayat wanita yang dimutilasi. Di situ Steve meyakinkan Sarah bahwa dia akan baik-baik saja. Kemudian Steve pun memberikan Sarah pisau, lalu memintanya untuk segera membunuh Claire. Sekali lagi Sarah tidak bisa dan menolak. Karena hal itu Steve pun emosi dan marah kepada Sarah. Ketika Steve lengah, Sarah berhasil menusuk Steve. Namun secara refleks Steve melepaskan tembakan yang menghancurkan tangan Claudia. Tusukan pisau membuat Steve lemah. Saat itu juga Sarah memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi Steve dengan cara menggigitnya. Claire yang menyaksikan itu masih sempat-sempatnya aja ngeledekin Sarah. Seketika Sarah pun emosi dan melepaskan tembakan kepada mereka berdua. Tapi ternyata tembakan itu untuk membebaskan mereka. Sarah benar-benar orang sabar dan baik. Meskipun begitu, Sarah masih memaafkan mereka. Kemudian Sarah pun pergi menjauh dari tempat itu. Seluruh badan Sarah dipenuhi oleh darah. Lalu saat di tengah perjalanan, Sarah bertemu dengan Mike. Mike tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan Sarah. Ia pun langsung menolong Sarah dengan memberikannya tumpangan. Dan film pun selesai. Seperti yang kita lihat, Sarah ini tidak memiliki rasa dendam sedikit pun kepada orang-orang yang sudah menyakitinya. Meskipun ada psikopat yang mencoba untuk membantu dia, tetapi hal itu sama sekali tidak membuat dia terpengaruh. Ya memang terkadang kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan pula. Tapi setidaknya Sarah sudah berusaha mencoba untuk menjadi yang terbaik. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.